Action. Oke, selamat sore pemirsa. Ya, ini sudah seperti di TV ya, bagi pemirsa. Sore ini saya kedatangan tamu, ini aktivis, ya, itu ya, aktivis. Nah, silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih Pak Ivan. Kalau latar belakang saya ini saya aktivis. Oke, Saya pernah terlibat di berbagai macam organisasi. Di internal saya pernah mantap. jadi ketua BEM, di HMI pernah ketua komisariat, pernah Wih, jadi direktur LKB juga, di Permahim bahkan saya sudah sampai ke tingkat nasional. wah, ini mantap. Dan kebetulan saya dulu pengalaman yang paling sering aksi dulu ketika saya menjadi ketua aksi dan advokasi Forum BEM DIY. Ah, Situ dulu luar biasa. ya masa-masa mahasiswa itu ya sering Ya, aksi lah ya. Pak, menyampaikan aspirasi dan memang semangat jiwa muda saat itu. Terus sekarang masih kelihatan muda. Nah, memang setiap waktu ada masa, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, tapi bagi aktivis dia harus ya, selalu punya oke. masa. Ya, oke. Ini saya potong ya. Oh iya saya Pak. Saya dengar ini Mas Syafiq ini mau jadi advokat. Ya, Nah, cocok Ya. advokat ya. ya, Stylenya seperti ini, ya, ya kan? ya, Dia harus berani menyuarakan, ya, ya, menyuarakan kebenaran. ya, Ya, nanti kalau advokat menyuarakan keadilan, Ya, 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 berjuang ya. untuk keadilan. Ya. Itu bahasa surgawi advokat. Nah, sudah lanjut. Ya, Ya, memang alasan saya masuk Fakultas Hukum juga memang dan juga menjadi seorang aktivis ya itu salah biar saya itu mempunyai skill. Fakultas Hukum. Fakultas Hukum di Universitas Widya Mataram Yogyakarta. Oh ya? Ya. Oh, kita satu alma mater Oh, kita. ya. Wah, tos dulu. Ternyata sama. Dunia ini sempit Pak. Wah, dunia sempit. Ya, cuma kita satu alma mater, beda usia lah, beda Beda ya, angkatan, ya. beda zaman juga. Ya. Ya. Lanjut ya. Nah, ya memang selama menjadi aktivis ini yang dulunya saya seorang pengecut, alhamdulillah saya sekarang menjadi seorang yang sedikit lebih berani menyuarakan. oke. Dan mungkin itu jadi bekal ketika nanti menjadi seorang advokat itu, Pak. Karena Ya. nilai-nilai idealisme itu yang perlu kita perjuangkan. Bagus ya. Nah, saya dengar ini sebentar lagi akan ada aksi, Ya. aksi. Nah, peran Mas Syafiq sendiri di dalam aksi itu apa? Jadi seperti kebetulan sekarang ini saya menjadi seorang direktur di Lembaga Hukum Himpunan Mahasiswa Islam Wah, Cabang mantap. Jakarta. Ya, Dan kebetulan saya sebagai salah satu senior di Forum BEM DIY dan masih membangun komunikasi dengan mereka, saya dihubungi oleh beberapa teman. ya, Gitu. Yang jelas nanti setiap pemimpin organisasi di Aliansi Mahasiswa BEMD, Aliansi Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta Menggugat, setiap pimpinan-pimpinan organisasi yang terlibat dia akan menjadi pimpinan secara umum. Dan juga nanti juga akan terlibat seperti merumuskan tuntutan dan juga nanti tentu akan menyampaikan orasinya, pendapatnya. Jadi di sini tidak ada siapa pemimpin utama, tapi di sini aksi kita ini memang kolektif kolegial dari berbagai macam organisasi, ya. dari BEM maupun non BEM seperti itu. Kak non BEM itu siapa saja? Itu seperti sudah saya non BEM Pak. Non-BEM, ya. Kemudian ada juga dari semi DIY ada juga gitu. Kemudian dari aliansi-aliansi yang memang mereka tidak punya organisasi tapi ingin bergabung gitu. Jadi ini memang dari organisasi tersebut ada yang membuat organisasi taktis kemudian bergabung dengan kita seperti itu Pak. Nah, yang ingin saya ketahui isu yang akan diangkat apa? Isu besarnya jelas kita sama-sama tahu Pak COVID-19, dan dengan segala tetek bengeknya Pak. Ya, Ya kita sama-sama tahu, kita pasti percayalah bahwa tujuan pemerintah memberlakukan PPKM ini tujuannya bagus, tapi dalam implementasinya tidak sesuai harapan masyarakat seperti itu. Apalagi yang kalau dari kajian kita ini memang hanya pemerintah pusat aja, sedangkan tangan pemerintah pusat ke bawah itu kan terlalu jauh. Tidak ada peran pemerintah, katakanlah provinsi, kabupaten, kota maupun sampai desa.
hari ini kami melihat yang jadi kambing hitam tuh pemerintah pusat, sedangkan bukan hanya pemerintah pusat. Jangan-jangan Mas Hafid ini mendukung Jokowi. Buzzer jangan-jangan. Oh bukan, Bukan ya, bukan buzzer ya. kita ini ya sebagai aktivis siapapun yang kita dukung ketika salah ya kita serang, kita harus objektif gitu. Jadi semakin banyak yang kita sasar kan semakin banyak pemerintah itu yang berpikir, biar pemerintah daerah juga berpikir. Ketika pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai pemerintah desa mereka berpikir, kita kritisi, otomatis kan ini baik untuk rakyat. Sehingga gotong royong pemerintah itu lebih memudahkan rakyat untuk menanggulangi pandemi ini, Pak, khususnya di bidang kesehatan dan ekonomi. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Tadi isu besarnya itu COVID, ya. Kemudian isunya itu PPKM, ya PPKM. Nah, tadi disampaikan juga tentang PPKM ya PPKM. Nah, apakah ini Mas Rafiq sudah melakukan kajian sampai ke bawah, ya, atau belum? Oh, jangan-jangan nanti cuma kelompoknya Mas Rafiq ini yang ini kan seolah-olah kami mewakili rakyat, gitu kan? Kemudian mengklaim itu sebagai wakil rakyat, ya, mewakili rakyat, menyampaikan aspirasi rakyat, ya. Apakah Mas Hafid sudah melihat problematika atau persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, ya, dengan adanya PPKM ini, ya? Nah, menurut Mas Hafid seperti apa dampaknya kepada masyarakat? Tadi belum dijelaskan. Jadi gini, Pak, ketika katakanlah ya ada satu isu, biasanya ada suatu pro dan kontra, satu mendukung pemerintah, satu melawan pemerintah. Tapi hari ini entah itu dari dunia maya di sosial media maupun secara langsung saya bertanya dengan orang-orang sekitar, semuanya itu kompak bahwa COVID ini membunuh mereka secara kesehatan maupun secara ekonomi. Kemudian ketika kami bertanya, rata-rata pun mereka kompak menyalahkan pemerintah. Pemerintah tidak becus, pemerintah terlalu santai dan menangani COVID itu. Sekalipun mereka berusaha, cuma caranya saya rasa kurang humanis mungkin dan juga kurang tepat. Banyak tindakan represif yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya? Contoh sudah banyak kita lihat viral di sosial media, Pak, gitu. Bahwa ketika Satpol PP ingin menertibkan pedagang kaki lima, mereka yang cara-cara kekerasan. Coba seandainya nih, katakanlah ini salah satu contoh pendekatan humanis. Setiap Satpol PP kan negara ini punya uang nih dari APBN, APBD di daerah sampai dana desa. Ini tuh untuk apa? Ketika Satpol PP ketika akan beraksi dikasih bekal, ini kan uang banyak negara nih. Katakanlah 5 kilo lah, beras 5 kilo untuk. Ketika Pak jangan dagang dulu Pak, untuk beberapa minggu ke depan ini saya beras 5 kilo untuk Bapak. Kan otomatis seneng nih, sama-sama enak. Ini dana sudah dikorupsi dan juga masih mengendap. Penyerapannya juga tidak maksimal, sedangkan rakyat sudah banyak berteriak. Jadi yang kita salahkan bukan hanya pusat, semuanya pukul rata. Dana desa yang katanya 1 miliar lebih ini kemana? Kan gak jelas juga. DIY, mohon maaf nih, dana kemana? Kemarin jujur hari Rabu yang lalu saya ketemu dengan Ketua Satgas Covid Kota Jogja. Untuk Kota Jogja ini itu ada dana sisa lebih kurang lebih 300 miliar lebih. Ini bukan dari mulut saya, ini Ketua Satgas Covid. Oh iya? Iya. Dan mereka sudah bilang ke pemerintah kota, semua memang belum diketok untuk bahwa dana itu untuk dikeluarkan untuk penanggulangan dana Covid. Dan itu saya audiensi dengan langsung ya secara personal ya dengan Ketua Satgas Covid. Itu di kota, aku yakin di setiap daerah pasti ada dana-dana lebih yang memang itu disimpan oleh masing-masing pemerintah gitu loh. Entahlah untuk apa ya. Apalagi kalau alasan birokrasi. Ya kalau dalam hukum kan jelas Pak, ada di hukum ya kalau nggak salah salus propomis suprema lex itu. Yang artinya kan keselamatan rakyat ini kan hukum tertinggi. Jangan karena birokrasi, aturan ribet sehingga membunuh rakyat meninggal duluan. Seharusnya ini harus dipangkas semua. Oke, saya sepakat itu bahwa untuk saat ini ya, itu kita sudah sedang memasuki fase
kedaruratan sebenarnya, emergensi kan, ya kan? Udah emergensi. Iya kan? Jadi ya semua sumber daya yang kita miliki, yang pemerintah miliki, itu harus dimaksimalkan untuk menyelamatkan rakyat, baik untuk ini apa kesehatannya, ya maupun perekonomiannya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi itu ada contoh ketika ada Satpol PP ya itu turun ke lapangan untuk menegakkan aturan ya. Mereka lebih mengedepankan represif ya dengan cara-cara represif dibanding ya persuasif ya humanis gitu kan. Ya memang di lapangan yang terjadi seperti itu kita tidak bisa pungkiri dan kita bisa lihat sendiri itu di media massa baik online, cetak, ya televisi itu kan menyiarkan itu. Ya. Nah sekarang kembali lagi pada rencana aksi itu. Nah, targetnya apa? Targetnya Pak. Targetnya. Dari pengalaman saya aksi sama mahasiswa ya tidak semua aksi itu berujung manis. Contoh dari dulu saya sampai undang-undang Omnibus Law saya sampai ke Jakarta itu sampai saya hampir meninggal karena berdesakan dengan ribuan mahasiswa dan saat berdesakan kita diserang gas air mata. Wah, sudah nggak bisa napas ditambah lagi apalagi dengan panas. bodi yang kecil gitu kan. Iya. Dan akhirnya tetap gol juga kan, tapi setidaknya kalau kata lagu setidaknya diriku pernah berjuang. Begitupun dalam hal ini. Target kita itu kalau dari dengan konsolidasi teman-teman ya kita ini setidaknya khusus DIY nih Pak. Pertama bahwa memang kita ingin menyuarakan bahwa rakyat tidak sedang baik-baik saja. Itu poin utama. Kita wahai pemerintah, entah itu provinsi, entah itu kota, eksekutif maupun legislatif, kita aksi turun nih. Kita ingin memberitahu bahwa ini rakyat tidak sedang baik-baik saja. Ayo dong kalian bangun, jangan diem aja ngapain ini gitu. Apa yang bisa kita bantu untuk bantu pemerintah gitu, karena memang tugas mahasiswa seperti itu, karena rakyat nggak mungkin turun juga, toh apapun resikonya itu biasa, itu pasti akan kita terima. Namanya risiko perjuangan ya, seperti itu. Bung Karno aja pernah di penjara, iya, Nelson Mandela pernah semua orang penjara. iya. Nah ini tadi sudah menyinggung ya bahwa ada dana itu yang bisa dipergunakan ya. Ya itu keluar dari statement dari ketua Satgas di provinsi ya. Kota ya. Nilainya berapa? Sekitar enggak, yang itu memang sisa APBD kalau kota itu. Oh, sisa APBD. Iya, kalau dana sih setahu saya memang belum dialokasikan untuk Covid ini. Nah, tadi juga kalau nggak salah dengar itu belum diketok. Ya, diketok. Nah, ini tentu ada problem di birokrasi ya. Ya. Indonesia seperti itu, semua harus birokrasi, harus melalui birokrasi dan sangat birokratis ya. Ya, formalistik gitu. Nah, nanti di dalam aksi itu apakah akan juga didesak ya supaya tidak usah terlalu birokratis ya karena ini harus segera ya kan, karena kita masuk fase emergensi. Nah kira-kira sampai ke sana nggak untuk mendesak itu? Tentu nanti ini kan langkah awalnya Pak ya. Setelah aksi ini nanti kan kita lihat respon media maupun pemerintah gitu. Kalau ini kita cek ombak gitu loh. Kita mahasiswa turun ya ada nggak beres nih. Kemudian apa respon? Ketika memang ada respon, nah tuntutan itu kita ingin menuntut pasti adanya ya katakanlah semacam public hearing seperti itu. Kita sampaikan apa adanya. Ini loh kebutuhan rakyat saat ini. Public hearing di ya nanti DPRD. Mungkin tergantung bisa di DPRD ataupun di tempat lain. Yang jelas aksi besok itu bentuk kekecewaan lah, bentuk protes. Kabar terakhir ya kita besok nggak mau public hearing, ini kabar terakhir ya dengan teman-teman ya. Pokoknya kita mau protes dulu. Nah itu apakah nanti nggak takut
kalau ada yang ditangkap karena melanggar undang-undang karantina, karena aksi ini pasti mengumpulkan massa kan, menimbulkan kerumunan, apa nggak takut? Ya tentu nanti kan kita akan diskusi dengan kawan-kawan bahwa aksi kita ini aksi yang damai, aksi yang tertib dan tentu sesuai dengan protokol kesehatan. Seperti itu. Berarti nanti jaga jarak juga. Ya, jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Nah, kira-kira berapa orang kalau boleh tahu? Kalau target itu besok itu 100 kurang lebih. 100. Iya. Melibatkan masyarakat? Saat ini belum. Belum ya. Belum. Makanya ini kan cek ombak. Kalau memang nanti ke depannya ada masyarakat yang ikut terlibat ya mau malah lebih bagus. Iya, karena mereka yang diwakili. Iya. Ya kan? Nanti kalau ditanya mana yang diwakili, ternyata nggak ada. Nah, Mewakili dirinya sendiri dah. dirinya sendiri. Ya, ya memang kadang-kadang harus seperti itu ya, ketika ya ada persoalan ya di antara warga negara dengan negara. Ya. Ya itu secara di Indonesia ya, pergerakan mahasiswa ya sudah tahu semua lah ya kan? Jadi untuk merubah sebuah kebijakan ya itu seringkali ya memang harus melalui aksi-aksi jalanan ya tetapi tentu ya saya sebagai warga Jogja ya berharap nanti di aksi itu tidak ada tindakan-tindakan anarkis ya karena tindakan anarkis itu nanti justru ya akan sangat merugikan. Aksi yang itu bertujuan yang mulia ya, memperjuangkan rakyat ya, jangan sampai dicederai dengan aksi-aksi anarkis. Dari kejadian-kejadian yang sudah ya, waktu aksi demonstrasi menolak Omnibus Law itu kan terjadi banyak kerusakan, akhirnya masyarakat sendiri yang melawan kan ya nggak hanya aparat aparat itu menegakkan hukumnya. Nah waktu itu masyarakat itu memprotes ya, akhirnya malah berujung pada konflik horizontal kan nah ini ya saya mewakili warga Jogja ya berharap aksi ini jangan sampai menimbulkan anarki ya apalagi sampai merusak fasilitas umum ya saya kira aksi itu sangat baik ya mudah-mudahan nanti berhasil ya sesuai target yang diinginkan dan pemerintah terutama pemerintah daerah mau mendengarkan nah, terutama yang berkaitan ini yang krusial kan dana IS karena saya membaca di media sosial nah ini banyak yang menyoroti dana IS ini sebenarnya dipakai untuk apa saja sih ya banyak yang mempertanyakan itu kegunaannya nah jangan-jangan itu hanya dinikmati sendiri ya kan nah itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah dana IS itu ya kemarin saya baca itu harusnya untuk mensejahterakan rakyat kan tidak hanya dipakai untuk membangun pagar alun-alun ya oke saya kira itu dulu kebetulan hari ini saya harus balik ke kantor siap Pak ya oke sampai di sini nanti kita akan lanjutkan pada seri berikutnya terima kasih selamat sore salam mahasiswa.